Ya, selamat sore pemirsa, bersama saya Amda Soraya. Saat ini Anda sedang menyaksikan Jateng Hari Ini spesial Tahun Baru 2023. Ya, pada Jateng Hari Ini spesial menjelang Tahun Baru, saya akan mengajak pemirsa menilik berbagai persiapan menjelang akhir tahun di berbagai daerah di Jawa Tengah. Ya, namun sebelum itu, berdasarkan informasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi kerumunan di malam Tahun Baru 2023. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi memastikan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi kerumunan pada malam Tahun Baru 2023. Masyarakat boleh merayakan malam pergantian tahun secara normal. Muhadjir Effendi menyampaikan pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi malam perayaan Tahun Baru 2023. Namun Muhadjir mengatakan tidak ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurutnya kebijakan di malam perayaan Tahun Baru 2023 mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Menko PMK tersebut juga mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan tetap menerapkan protokol yang selama ini berlaku. Muhadjir pun berharap agar perayaan malam Tahun Baru 2023 dapat berjalan lancar seperti perayaan Natal lalu. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan konser musik dan pergelaran acara besar lainnya sudah bisa dilakukan saat perayaan pergantian tahun baru. Namun pemerintah meminta penyelenggara menerapkan pengendalian kerumunan sesuai aturan pemerintah. Selain itu, Menparekraf memastikan persiapan sektor pariwisata menyambut libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 akan berlangsung aman dan nyaman bagi para wisatawan. Ya pemirsa, jelang malam pergantian tahun 2022 ke 2023, pemerintah Kota Solo kembali menggelar Car Free Night di sepanjang Jalan Slamet Riyadi dan Jenderal Sudirman. Sejumlah panggung hiburan yang ada akan meramaikan acara malam tahun baru di Kota Solo. Momen pergantian tahun 2023 segera tiba. Ada yang menarik di Kota Solo, yaitu Solo Car Free Night yang diadakan untuk memeriahkan momen Tahun Baru 2023. Agenda Solo Car Free Night tersebut akan diselenggarakan pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 1 Januari 2023 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Solo Car Free Night akan dilaksanakan mulai di sepanjang Jalan Slamet Riyadi dan Jenderal Sudirman sisi barat Balai Kota. Sementara itu pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan dilakukan sterilisasi Jalan Slamet Riyadi. Akses kendaraan dari utara ke selatan atau sebaliknya tersedia di Simpang Gendengan, Simpang Ngapeman, dan Simpang Nonongan. Salah seorang warga yakni Edi menyambut dengan antusias penyelenggaraan Solo Car Free Night. Pasalnya gelaran Solo Car Free Night ini sempat ditiadakan sejak 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Ya cukup senang Dimas dan bangga karena selama COVID kemarin kan tidak ada kegiatan CFN dan tahun ini alhamdulillah rencananya ada CFN dan ada berbagai pertunjukan di sana dan akan juga ada rencana kembang api di Ngargopuro dan Gladak. Saya menyambut senang sekali Mas dengan adanya CFN dan semoga tahun-tahun ke depan bisa lebih meriah lagi dan lebih berkembang lagi untuk perekonomian masyarakat di Kota Solo. Untuk warga Solo, selamat tahun baru ke 2023 dan semoga nanti acara nanti malam dapat berjalan dengan lancar dan meriah. Di harapan 2023 semoga Kota Solo menjadi kota yang budaya maju dan lebih kreatif ke depannya, banyak-banyak tempat wisata yang dapat mendongkrak perekonomian di Kota Solo, Mas. Ia berharap gelaran Solo Car Free Night bisa terus terselenggara di saat malam pergantian tahun dan semakin berkembang untuk meningkatkan perekonomian khususnya di Kota Solo. Sedangkan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menjelaskan bahwa penyelenggaraan Solo Car Free Night akan dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena ini pasca pandemi, ya
apa yang pernah kita lakukan 2019 itu menjadi acuan. Yang penting ora udan. Jadi yang pertama kali pasca pandemi itu ya Pak, yang Car Free Baru Night ini? pertama, gitu. Pertama. 2 tahun ya? Itu nanti dimulai jam berapa sih Pak Car Free Night itu penutupannya itu? Harusnya jam 8 sudah nggak ada lalu lintas, harusnya. Karena memberi kesempatan para pedagang maupun para pengguna jalannya. Sampai night setelah Pergantian. 12 menjelang itu 00 lebih 01 ya selesai. Menurut informasi, ada 14 titik panggung hiburan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Jenderal Sudirman menyambut malam tahun baru 2023. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ya pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat kondisi persiapan menjelang malam tahun baru 2023 di Kota Semarang dan juga Kota Solo. Sudah terhubung dengan kami di studio reporter Fajar Mukti dan juga Raditya Hermansyah. Kita ke Solo dulu, Radit. Ya bisa Anda gambarkan situasi menjelang malam tahun baru 2023 dan mungkin ada berapa titik lokasi perayaan malam tahun baru nanti, Raditya? Silahkan. Ya, Radit, bisa mendengar suara saya? Ya, Ya, bisa Anda gambarkan situasi sekarang di Kota Solo menjelang malam perayaan Tahun Baru 2023. Radit, silakan. untuk saat ini di Kota Solo untuk aktivitas dari arus lalu lintas sudah mulai padat. Kendaraan-kendaraan dari luar kota mulai berdatangan untuk merayakan perayaan malam pergantian tahun di acara Solo Car Free Night pada malam nanti. Ya, seperti itu. Ya, apakah ada perbedaan gitu antara merayakan malam tahun baru kemarin 2022 dan sekarang atau malam hari nanti perayaan tahun 2023 gitu, dan bagaimana antusias masyarakat di sana, Radit? Bisa Anda jelaskan? Untuk perbedaan untuk perbedaan perayaan kali ini kan sekarang baru digelar untuk sejak tahun 2019 setelah rapat dan tadi juga sempat berbincang dengan seorang pengunjung yang datang untuk nanti waktu liburan di Kota Solo. Berikut wawancaranya. Lanjut sih ya. Dulu ya, Raditya, bagaimana terkait dengan pengamanan? Mungkin ada petugas yang diterjunkan untuk mengamankan nanti di malam tahun baru 2023? Oh. Untuk personil yang diterjunkan pada pengamanan tahun baru ini ditentukan 1.018 personil gabungan baik dari TNI, Polri, dan Pemkot Solo. Sedangkan Oke, bisa dilanjut, silahkan, Radit. Ya, Amanda. Ya, bisa Anda informasikan kepada pemirsa bagaimana cuaca di Kota Solo pada sore hari ini? Cuaca saat ini masih mendung, karena sejak tadi Solo sempat diguyur hujan dan mereda sore hari tadi. Pun dari mereka masih terlihat. Oke, baik, kita lihat dulu antusias masyarakat menurut wawancara dari Raditya yang tadi telah direkam, bisa ditayangkan.
Asli Tambun Bekasi, ini tadi liburan sekolah ya sekalian pulang kampung asli Sukoharjo, terus tadi main ke kampus UNS, kemudian muter-muter, ketemulah di Balai Wali Kota Surakarta gitu. Ya alhamdulillah rame ya, jadi kondisinya lumayan mungkin juga sudah kondusif. Kemudian secara parkir tadi, mohon maaf saya juga salah parkir dan alhamdulillah dari pihak sininya juga sopan untuk ibaratnya negurnya, jadi ya dapat parkir yang leluasa dan kita mau ibaratnya healing di sini. Ya tolong tetap jaga kekondusifan, kemudian ya tetap dikondisikan biar tetap lancar, aman dan semeriah mungkin untuk menyambut tahun baru. Oke, mungkin nanti event dari malam pergantian tahun baru nanti akan digelar pukul berapa, Radit, di Kota Solo? Gimana? Ya, event malam tahun baru pergantian tahun 2022 menuju 2023 nanti di Kota Solo akan digelar pada pukul berapa, Radit? Hanya untuk perhelatan Solo Car Free Night akan dan jalan tinggal kan. Memasuki pukul 8 nanti akan dilakukan untuk perhelatan Car Free Night itu. Baik, terima kasih Raditya Irmansyah melaporkan langsung dari Kota Solo. Ya pemirsa, kita akan beralih ke Fajar, reporter Fajar yang ada di Kota Semarang. Ya Fajar, bisa Anda gambarkan situasi persiapan menjelang malam tahun baru 2023 di Kota Semarang pada saat ini? Silakan Fajar. Baik Amanda dan pemirsa, nampaknya masyarakat Kota Semarang ini sudah siap menyambut malam pergantian tahun baru ke 2023 ini. Jika kita melihat ke belakang, satu hari sebelumnya memang pemerintah Kota Semarang sudah menggelar sholawat untuk menyambut malam tahun baru yang menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Assegaf dan juga Habib Umar Mutahar. Dan Kota Semarang nampaknya sudah siap untuk memeriahkan malam pergantian tahun ini. Ada beberapa hiburan masyarakat di malam pergantian tahun ini yang sebenarnya rencananya ada beberapa tempat seperti di Simpang 5, kemudian di Balai Kota Semarang, kemudian di Kota Lama dan juga Pantai Marina. Mengingat cuaca yang mengakibatkan Pantai Marina dan juga Kota Lama Semarang begitu digenang banjir, kita belum tahu nanti apakah perayaan di sana akan dilanjutkan begitu. Nah, untuk di depan Balai Kota Semarang ini dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menyiapkan di Bulu Kreatif Hub nanti ada pagelaran seni budaya dan juga musik. Nantinya di sana masyarakat bisa menikmati malam perayaan pergantian tahun baru ini bersama teman-temannya untuk bisa hadir begitu di depan Balai Kota Semarang. Sebenarnya di Kota Lama rencananya juga akan ada 8 titik yang dibagi menjadi seni, budaya, musik, dan juga ekonomi kreatif di sana. Namun terkendala cuaca yang mengakibatkan banjir, kita belum tahu nanti akankah dilanjutkan atau seperti apa. Begitu Amanda. Ya Fajar, terkait pengamanan di sana, apakah ada berapa pos jaga yang disiagakan untuk mengamankan malam tahun baru nanti atau ada berapa personel yang diterjunkan, Fajar? Baik, untuk pengamanan sebenarnya pemerintah Kota Semarang menggandeng Polrestabes Semarang ini sudah menyiapkan personil gabungan sebanyak 1.078 personil dan juga disebar di 15 titik. Dan terbaru ini di Simpang 5 Semarang ada pos juga pengamanan yang nantinya bisa mengamankan masyarakat dalam perayaan pergantian tahun baru di Simpang 5 Semarang ini. Amanda. Ya Fajar, bisa Anda gambarkan kondisi lalu lintas di Kota Semarang atau di tempat Anda melaporkan saat ini? Dan apakah ada upaya dari petugas untuk mengurangi kemacetan di sana, Fajar? Baik Amanda, kalau untuk lalu lintas sebenarnya tidak ada kemacetan yang berarti, namun ada kepadatan begitu
karena mengingat beberapa titik di Semarang ini juga banjir, makanya ada beberapa pengendara yang putar balik, akhirnya mengakibatkan di beberapa ruas jalan ini mengalami kepadatan begitu, namun tidak ada kemacetan yang berarti. Manda. Ya baik, terima kasih Fajar atas laporannya langsung dari Kota Semarang. Dan juga terima kasih Raditya yang juga melaporkan dari Kota Solo, Jawa Tengah. Ya pemirsa, pada malam pergantian tahun, sejumlah event dan konser musik digelar. Dalam acara kulineria yang digelar di kawasan wisata Pantai Cahaya, Rawasari, Kendal, para peserta kulineria pun berharap di malam pergantian tahun tidak diguyur hujan. Salah seorang penjual pisang lumer Sultan mengatakan jika dirinya berharap bisa meraup untung dengan ikut berpartisipasi dalam acara kulineria. Meski hujan setiap hari turun, namun mereka tetap optimis untuk bisa meraup keuntungan. Sultan juga berharap dengan adanya hiburan musik yang akan digelar di pada malam pergantian tahun dan tahun baru bisa meramaikan dagangannya. Kondisi hujan dari tanggal berapa, Pak? Dari tanggal 25, Pak. 25 Desember, malam 25 itu. Pembukaannya mulai tanggal? Pembukaan mulai tanggal 24. Ini rencana kegiatan akhir tahunnya, Pak? Ada nggih dari panitia? Besok pas malam pergantian tahun, malam tahun baru ada Old Sally. Terus paginya, tanggal 1-nya ada Lia Cappuccino. Untuk tingkat pengunjungnya gimana, Pak? Tingkat pengunjungnya kalau pas kayak kemarin, kalau pas tidak hujan, ya pengunjungnya lumayan. Perkiraan ini harapannya tahun baru ini, malam tahun baru gimana, Pak? Ya, Bisa. semoga tahun baru ini cuaca cerah, terus yang jualan pada laris manis, terus lautnya, ombaknya bisa reda. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Leni, menyayangkan jika tenda yang sobek dibiarkan akan mengganggu pemandangan dan terlihat kumuh. Ia mengatakan alun-alun merupakan pusat kegiatan sehingga harus enak dipandang mata. Ini kan cuacanya kan agak kurang mendukung ya, jadinya kan para pengunjung itu sedikit. Berapa kali jalan ke sini, Mbak? Baru ini pertama kali sekali ini. Ya kayak santai-santai lah, lihat laut terus kulineran. Ia juga mengatakan jika cuaca tidak mendukung karena hampir setiap sore hari diguyur hujan. Bersama orang tuanya, Leni membeli jajanan hangat dengan berharap tidak turun hujan saat acara berlangsung. Dari Kendal, Jawa Tengah, Unggul Priambodo, Lingkar TV, melaporkan. Saya juga masih mengajak Anda untuk melihat berbagai persiapan menjelang malam tahun baru di berbagai daerah, tentunya di Jawa Tengah. Dan selanjutnya saya akan mengajak Anda ke Kabupaten Kendal dan juga Kabupaten Blora untuk melihat persiapan menjelang malam tahun baru di sana. Sudah terhubung dengan kami di studio reporter Unggul Priambodo dan juga Subekhan. Ya, kita ke Kabupaten Kendal dulu. Unggul, bisa Anda gambarkan situasi menjelang malam tahun baru 2023 di Kabupaten Kendal? Terima kasih, Amanda. Di Kabupaten Kendal sejak tadi pagi, tadi malam itu sudah diguyur hujan yang cukup deras sehingga beberapa lokasi mengalami banjir. Dan ini saya di alun-alun juga sama, banyak genangan-genangan. Ya, kemudian di pusat kota yang biasanya dibuat untuk perayaan, untuk tahun ini tidak ada sama sekali perayaan karena perayaan itu sudah diselenggarakan di awal Desember dengan Kendal Fest, di mana di situ Kendal Night Carnival sudah diselenggarakan dan juga ada artis ibu kota The Massive yang sebagai puncak acaranya. Demikian, Amanda. Alternatif lain atau acara lain yang digunakan untuk menyambut malam tahun baru 2023 nanti, Pak Unggul? Ada beberapa acara yang digelar di beberapa kecamatan atau ex-kawadanan. Di antaranya di Mboja itu ada acara di Kampung Tepi Sawah, itu ada perayaan kembang api. Kemudian di Pantai Cahaya ada kulineria, dan juga di beberapa wisata seperti Watersik juga ada kegiatan pergantian tahun. Demikian juga di sekitaran Kaliwungu serta
eh Valeri. Demikian Amanda. Ya, walaupun tidak ada perayaan pada malam tahun baru nanti, apakah tetap ada pengamanan atau tetap ada personel yang diterjunkan untuk mengamankan malam tahun baru, Unggul? Telah hadir bersama saya Ibda Joko yang akan mungkin menjelaskan masalah perayaan yang akan pengamanan walaupun tidak ada perayaan. Pak Joko, ini untuk pengamanan di sekitar alun-alun walaupun tidak ada kegiatan di mana yang dilakukan, Pak Joko? Baik, terima kasih Pak. Jadi kami dapat informasikan bahwa walaupun di seputaran alun-alun Kendal ini tidak ada kegiatan, namun anggota dari TNI, Polri maupun dari instansi samping tetap melaksanakan pemantauan di titik-titik tertentu yang manakala apabila ada arus mudik atau arus balik itu tidak terjadi penumpukan arus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk antisipasi kegiatan cuaca yang buruk ini, sehingga ada beberapa titik yang di Pantura ini terjadi genangan, sehingga anggota kami turun ke lapangan untuk membantu pengendara motor maupun mobil yang mogok. Terima kasih. Untuk personel pengamanan sendiri Pak Joko di beberapa wilayah yang kiranya di luar dari Kota Kendal, Pak Joko. Baik, untuk personil sesuai dengan surat perintah Bapak Kapolres sudah dibagi menjadi beberapa pos terpadu, pos tetap dan juga di gereja-gereja. Jadi seluruh anggota kita sebar di wilayah Kabupaten Kendal ini untuk memastikan kegiatan Natal dan Tahun Baru ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian. Demikian, terima kasih Pak Joko. Demikian Amanda dari informasi dari petugas pengamanan di sekitar alun-alun. Ya baik, terima kasih Unggul Priambodo melaporkan langsung dari Kabupaten Kendal. Ya, kita beralih ke Kabupaten Blora, kita melihat persiapan menjelang malam tahun baru di sana. Sudah terhubung dengan kami reporter Subekhan yang ada di sana. Ya Subekhan, bisa Anda gambarkan situasi menjelang malam perayaan tahun baru 2023 dan ada berapa titik lokasi perayaan pada malam hari nanti? Ya Subekhan, bisa mendengar saya? Ya, bisa mendengar saya, Subekhan? Ya, Subekhan, bisa mendengar saya? Halo, Subekhan? Halo, ya untuk Mbak Amanda, untuk di Kabupaten Blora, perlu saya laporkan untuk puncak malam tahun baru Kabupaten Blora sendiri ada 6 tempat hiburan yang untuk saat ini saya berada di depan panggung utama yang dekat alun-alun. Saat ini masih persiapan. Ada 6 titik. Mohon maaf karena ini hujan. Ada 6 titik tempat hiburan yang ada di Blora. Yang pertama itu ada di dekat alun-alun Blora, Jalan Pemuda. Kemudian ada di perempatan Grojogan untuk menampilkan keroncong pembatas. Selanjutnya adalah di depan Trailer Abadi Jalan Pemuda juga menampilkan punggawa band. Terus ada di Stadium Budaya Tirtonadi Blora yang nantinya akan menampilkan tari dan tayub. Selanjutnya ada di Lapan Kridosono Blora yang akan dihibur oleh seniman SSB.
yang akan tampil dengan musik campur sarinya. Dan terakhir adalah di lapangan Tok Buntung Cepu, yang nanti di sana masyarakat akan dihibur dengan penampilan band tari dari Forum Musik Cepu. Baik, bisa Anda informasikan kepada pemirsa bagaimana cuaca di Kabupaten Blora pada sore hari ini, Subhan? Untuk cuaca, perlu saya sampaikan juga, tepat hari ini, detik ini juga Blora diguyur hujan. Untuk pedagang juga sudah mulai berdatangan. Untuk lalu lintas masih lalu lalang karena belum ada penyekatan. Jadi masih dibuka untuk jalannya, kemungkinan nanti sebelum maghrib atau habis maghrib akan ditutup. Ini juga seperti itu Mbak Amanda. Ya, terkait pengamanan di sana, apakah nanti ada mungkin pos penjagaan yang akan mengamankan pada malam tahun baru 2023 nanti malam, Subhan? Untuk pengamanan sendiri, dari petugas gabungan juga sudah membuat pos PAM. Ada beberapa yang ditempatkan di utara alun-alun Blora. Ya, bahkan apakah nanti akan ada upaya dari petugas untuk mengurai kemacetan menjelang malam tahun baru nanti? Halo Mbak Amanda? Ya, bisa mendengar saya, Subhan? Halo, bisa mendengar saya, Subhan? Ya, Subhan? Bisa Anda jelaskan? Mohon untuk pemirsa dan Mbak Amanda, karena posisi di Blora ini tepat diguyur hujan. Ya baik, terima kasih Subhan melaporkan langsung dari Kabupaten Blora dan juga Unggul Priambodo melaporkan langsung dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pemirsa, seluruh pariwisata di Kudus dibuka total momentum perayaan Tahun Baru Pinus Kacerpak atau Pijarpak jadi jujukan wisatawan ke jelang pergantian tahun. Kudus siap jadi tuan rumah yang baik dengan berbagai jamuan pariwisata yang unik dan menarik. Ajakan berwisata ke Kudus juga disampaikan Kepala Seksi Destinasi Wisata Aflah. Kudus siap menjamu masyarakat dan menjadi tuan rumah yang baik untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Wisata yang jadi jujukan kini didominasi wisata keluarga seperti Pijarpak, Hills Vagansa, Kampung Kuto, dan Mulia Wisata. Selain itu, Dinas Budaya dan Pariwisata Kudus tetap mengawal perkembangan wisata sesuai ketentuan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai upaya kewaspadaan bencana dan antisipasi libur Nataru, monitoring dilakukan pada 24, 30, dan 31 Desember 2022. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama kepada pengelola destinasi wisata untuk tetap mewaspadai potensi bencana yang ada di Kabupaten Kudus. Kemudian yang kedua, masalah protokol kesehatan ini juga tetap diperhatikan karena sampai saat ini Kudus masih level 1 PPKM-nya. Jadi bagaimana agar pengelola destinasi wisata ini menciptakan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para wisatawan atau pengunjung. Kemudian untuk wisatawan dan pengunjung di Kabupaten Kudus, ini ayo rame-rame berwisata ke Kudus pada momen tahun baru dengan tetap memperhatikan atau menerapkan protokol kesehatan. Ditemui di Berpijar Cafe, Puji Harto memaparkan Pijarpak siap membersamai masyarakat Kudus di perayaan Tahun Baru. Pesta kembang api dan barbeque jadi jamuan pada malam Tahun Baru nanti. Pijarpak sendiri sudah memasuki tahun kedua membersamai pergantian Tahun Baru. Tahun 2021 lalu pengunjung mencapai 1.000 orang. Namun tahun ini hanya menerima 500 orang dikarenakan hujan yang tak menentu serta angin yang cukup besar.
Pengunjung tak perlu khawatir, pengelola tetap memastikan keselamatan pengunjung dengan catatan tetap mengikuti imbauan pengelola. Pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan Gunung Muria dan hawa yang sejuk, berbagai spot foto, dan tempat makan yang unik jadi daya tarik. Selain itu, pengunjung juga dapat menginap di rumah pohon dan estetik. Pengunjung hanya perlu merogoh uang Rp15.000 untuk tiket masuk dan Rp5.000 untuk parkir. Wahana wisata Pijar Paki ini memang lebih cenderung ke alam, spot-spot foto yang luar biasa yang kami tawarkan di sini. Di samping itu juga kami punya beberapa tempat, beberapa permainan, contohnya ada flying fox, ATV, berkuda, maupun untuk spot-spot foto yang luar biasa. Terus yang baru-baru sekarang ini kami juga mengembangkan Pijar Adventure, itu wisata jeep ya, yang mana kami pengen mengeksplor perkembangan kopi Gunung Muria. Persiapan pergantian tahun, Pijar Park akan mengadakan live music serta pesta kembang api. Masyarakat dapat melihat kilauan cahaya di atas kota Kudus. Humas Pijar Park mengharapkan masyarakat dapat berwisata dan tetap mentaati protokol kesehatan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Ya pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat persiapan menjelang malam tahun baru 2023 di Kabupaten Kudus. Telah terhubung dengan kami di studio reporter Mutia Parasti yang berada langsung di Kabupaten Kudus. Ya Mutia, bisa Anda gambarkan situasi di Kabupaten Kudus menjelang perayaan malam tahun baru 2023 nanti, dan ada berapa titik lokasi perayaan pada malam hari nanti, Mutia? Ya, dan pemirsa, di sini saya mengabarkan dari Balai Jagong, tepatnya di belakang Stadion Garduwetan, tepatnya di samping Gor Jakarta Kudus. Di sini tanah kencang dan gerimis, namun sedikit lebat. Gerimis tapi sangat-sangat sering. Kemudian di Kudus Fair sendiri, di sini itu mulai dari tanggal 22 Desember hingga tanggal 1 Januari 2023. Banyak sekali hiburan yang disajikan oleh Kudus Fair 2022 ini, diantaranya adalah dangdut, kemudian ada 150 stand UMKM yang akan memanjakan para pengunjung dengan berbagai jenis seperti kuliner, kemudian pakaian, serta produk-produk perawatan diri. Kemudian ada motorbike kontes dan dialog interaktif. Selanjutnya nanti malam, jelang detik-detik pergantian tahun 2023 akan ada kembang api di Balai Jagong Kudus. Kemudian titik keramaian lainnya adalah sealun-alun Simpang 7 Kudus. Di sana masyarakat bisa menikmati suasana alun-alun. Namun dikarenakan kondisi cuaca di Kudus yang sangat tidak menentu, dikarenakan semalam juga sempat hujan lebat hingga tadi siang, jadi kondisi perayaan tahun baru di Kudus belum dapat ditentukan nanti akan ramai atau tidak. Kembali ke Amanda. Iya Mutia, bisa Anda gambarkan perbedaan malam tahun baru kemarin tahun 2022 dan malam tahun baru nanti 2023? Apakah antusias masyarakat semakin besar atau seperti apa, Mutia? Ya, baik Amanda dan pemirsa, untuk perayaan tahun baru tahun 2023 ini, masyarakat sangat antusias mengingat 2 tahun lalu masyarakat seluruh Indonesia dilanda bencana COVID-19, sehingga masyarakat hanya merayakan tahun baru di rumah saja. Baik. Kemudian masyarakat kali ini bisa menikmati malam pergantian tahun baru di Balai Jagong dan di alun-alun, tentunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Amanda. Ya, bisa Anda ceritakan di situ apa saja yang sudah disiapkan untuk perayaan malam tahun baru nanti, Mutia? Ya, baik Amanda. Di sini terlihat dari pukul 16.00 tadi sudah banyak UMKM yang mulai membuka stand-nya masing-masing.
Ada juga UMKM yang telah membuka stand-nya dari pagi tadi, dikarenakan hari ini merupakan weekend dan para UMKM menganggap bahwasanya akan ramai hari ini. Ya, di sini bisa dilihat kondisi angin di sini cukup kencang. Jadi masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam merayakan tahun baru 2023. Kemudian masyarakat di sini tadi juga dari siang sudah banyak yang berlalu lalang di area Balai Jagong ini untuk melihat-lihat UMKM yang ada di Kudus Fair. Selain itu, tadi juga banyak masyarakat yang sudah datang berbelanja, kemudian melihat-lihat di stand-stand di Kudus Fair ini. Kemudian dari pihak Satlantas juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kudus untuk berhati-hati dan memperhatikan kondisi. Selain itu, untuk di daerah Kudus sendiri tidak akan ada penutupan jalan, baik di Simpang 7 maupun dimanapun, dikarenakan Kudus saat ini tidak akan merayakan pergantian malam tahun baru. Namun jika nanti ada titik-titik kemacetan, pihak Satlantas akan melakukan kebijakan rekayasa lalu lintas namun sifatnya tentatif. Kembali ke studio Amanda. Ya, Mutia, bisa Anda kabarkan cuaca di Kabupaten Kudus pada sore hari ini, Mutia? Ya, baik. Kondisi cuaca di Kudus pada sore hari ini gerimis kecil-kecil, namun anginnya sangat kencang, Amanda. Jadi di sini dikhawatirkan stand-stand itu rubuh, dikarenakan pada saat pagi tadi banyak beberapa gerobak-gerobak milik pedagang kaki lima yang jatuh bergelimpangan di area jalan dikarenakan angin yang kencang sewaktu hujan semalam. Kembali ke studio Amanda. Ya, baik, Mutia Parasti atas laporannya langsung dari Kabupaten Kudus dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, nanti saya juga akan masih mengajak Anda untuk melihat persiapan menjelang malam tahun baru 2023 tentunya di berbagai daerah di Jawa Tengah dalam Jateng hari ini spesial tahun baru 2023 sesaat lagi. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter.
Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sobat Polri, bermain petasan biasanya kegiatan yang dianggap menyenangkan ya. Namun tahu nggak kamu, kalau misalnya bermain petasan dapat membawa petaka bagi diri sendiri dan orang lain. Mulai dari kebutaan, keracunan, kerusakan pendengaran, polusi suara, luka bakar, hingga kematian. Yuk kita rayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama keluarga dengan kegiatan yang positif. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam hanya di Lingkar TV.
Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sobat Polri, bermain petasan biasanya kegiatan yang dianggap menyenangkan ya. Namun tahu nggak kamu, kalau misalnya bermain petasan dapat membawa petaka bagi diri sendiri dan orang lain. Mulai dari kebutaan, keracunan, kerusakan pendengaran, polusi suara, luka bakar, hingga kematian. Yuk kita rayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama keluarga dengan kegiatan yang positif.
Masih bersama saya Amanda Soraya di Jateng hari ini spesial Tahun Baru 2023. Pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat persiapan malam Tahun Baru 2023 di Kabupaten Pati dan telah terhubung dengan kami di studio PJ Bupati Pati Pak Henggar Budi Anggoro. Ya, selamat sore Pak Henggar. Selamat, Mbak Manda. Salam sehat. Ya Pak Henggar, bagaimana ini cara masyarakat Pati menggelar atau merayakan malam Tahun Baru 2023 di tengah kepungan banjir, Pak Henggar? Jadi terima kasih Mbak ya. Jadi pada prinsipnya memang untuk malam pergantian tahun di Kabupaten Pati ini hampir sama dengan di daerah lain. Karena memang cuaca sedang tidak baik-baik saja ya. Dari prediksi BMKG, dari ramalan cuaca itu kan sampai kurang lebih 10 hari ke depan ini kan cuaca masih belum menentu. Nah, tentunya untuk di Pati ini saya menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Pati agar merayakan pergantian tahun itu di rumahnya masing-masing sajalah. Jadi karena memang kita pun di tingkat kabupaten juga tidak menyelenggarakan kegiatan pergantian tahun. Jadi tentunya karena melihat kondisi-kondisi yang saat ini sedang tidak menentu, apalagi di Pati sendiri ada kurang lebih 10 kecamatan itu posisinya saat ini sedang mengalami kebanjiran, tertimpa banjir. Jadi, tapi tentunya tidak seluruhnya, tidak merata. Jadi, ada hanya di beberapa desa-desa tertentu saja, termasuk saya dari pagi sampai dengan ini baru saja pulang juga posisi di daerah bencana. Saya kira begitu. Mungkin disebutkan titik mana saja yang masuk dalam laporan tahun baru di tengah kepungan banjir hidrometeorologi, Pak? Ya, kalau yang data yang masuk ke kita ini kan ada 10 kecamatan ya. Di antaranya kalau yang di kecamatan di Polilo, ada yang di kecamatan Kayen, ada kecamatan Gabus, ada yang di Batangan, Dukuh Seti, dan Juwana, dan juga banyak lagi. Jadi totalnya ada 10 kecamatan yang posisi saat ini ada beberapa desa yang terendam banjir. Namun demikian memang kondisi saat ini banjirnya berbeda dengan banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu, akhir bulan November kemarin yang ada di Sinomitoto, ada di Boto, dan ada di Gunung Panti. Tetapi memang di tiga daerah itu alhamdulillah posisinya aman. Jadi justru sekarang ini sifatnya banjir itu sifatnya genangan. Jadi itu yang terjadi Mbak. Jadi sehingga kita menghimbau kepada masyarakat terkait dengan perayaan malam tahun baru, pergantian tahun, ini harapan kita masing-masing di rumah sajalah gitu kan. Jadi jangan turun ke jalan karena juga saat ini pun kita berada di alun-alun Pati ini juga kondisinya masih gerimis. Jadi harapannya inilah yang kita mohon kepada masyarakat tetap merayakan tahun baru di rumahnya. Begitu ya. Iya Pak Henggar, ini apakah tidak diadakannya Car Free Night juga sebagai salah satu upaya untuk mencegah COVID-19? Jadi begini, Car Free Night itu sebenarnya kemarin kan sudah pernah kita coba gagas. Cuman permasalahannya kan saat ini kan posisi semua teman-teman posisi siaga bencana, bahkan teman-teman di samping BPBD ada relawan, ada pramuka, ada OPD yang ada di Kabupaten Pati ini semua kita siagakan. Teman-teman dari Dinkes juga kita siagakan di lokasi-lokasi yang rawan bencana tersebut, dan bahkan di dalam posko terpadu pengamanan angkutan Natal dan Tahun Baru ini teman-teman Dinas Kesehatan juga 24 jam secara shift, pergantian shift, sama dengan teman-teman di Dinas Perhubungan dan juga teman-teman di kepolisian. Jadi tentunya harapan kami dengan teman-teman yang masih siaga di daerah bencana, rawan bencana, dan juga di pos-pos pengamanan Natal Tahun Baru ini juga tentunya kita lebih prioritaskan ke arah situ, karena memang penanganan bencana ini lebih vital dan harus segera dapat kita laksanakan. Kalau terkait dengan malam pergantian tahun baru yang berupa perayaan-perayaan, saya kira kan itu nantilah, yang penting bagaimana kita bisa berdoa mudah-mudahan di tahun 2023 nanti akan lebih baik lagi daripada tahun 2022. Saya kira gitu. Ya, walaupun tidak ada perayaan Car Free Night, apakah tetap akan diturunkan personel-personel untuk mengamankan malam tahun baru, Pak Henggar? Ya, kalau personel itu kan merupakan suatu SOP ya. Jadi apalagi teman-teman kepolisian itu kan pasti monitoring kewilayahan itu semua, termasuk teman-teman di kecamatan. Saya juga perintahkan teman-teman camat bersama dengan Muskicam itu juga senantiasa pengamanan wilayahnya masing-masing. Jadi tentunya tidak mengurangi arti dari pergantian tahun ini, karena memang kondisi memang sedang tidak baik-baik saja, dan tentunya
kita semua posisinya sama-sama fokus terkait dengan satu pengamanan, yang kedua adalah kaitan dengan siaga bencana. Karena memang kadang-kadang kan ada juga masyarakat yang 1-2 masih mungkin pengen keluar rumah segala macam. Tetapi memang dengan kondisi yang saat ini saja sudah gerimis, apalagi nanti barangkali malam ini sudah gelap cuaca, barangkali malam juga hujan. Dan mudah-mudahan tidak hujan, karena memang harapan kita dengan cuaca yang sudah sangat mendukung, mudah-mudahan banjir segera surut yang berada di wilayah kita, di Pati yang sangat kita cintai. Begitu. Terakhir nih Pak Enggar, ada imbauan nggak untuk terutama untuk masyarakat Kabupaten Pati terkait malam perayaan Tahun Baru nanti, Pak? Ya, jadi tentunya beginilah, malam pergantian tahun ini bukanlah sifatnya hura-hura, tetapi malam pergantian tahun ini adalah merupakan refleksi bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, dan mungkin apa-apa kekurangan kita di tahun 2022 itulah menjadi suatu refleksi bagi kita, sehingga tahun 2023 nanti harapannya kita mampu berbuat lebih baik lagi, baik itu untuk diri kita ataupun mungkin untuk masyarakat dan untuk bangsa dan negara. Tentunya seperti itu, dan harapannya kami menghimbau pada masyarakat yang berada di Pati ini, malam pergantian tahun ini marilah kita untuk sama-sama merefleksikan diri kita, ada kekurangan kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita juga nanti berdoa juga di 2023 nanti akan lebih baik lagi. Saya kira gitu, dan jangan turun ke jalan, dan mungkin inilah yang sangat kita harapkan, karena nanti dengan masyarakat yang tidak turun ke jalan, ini teman-teman yang relawan dan sebagainya bisa fokus di bencana, dan teman-teman kepolisian juga tetap melakukan pengamanan kewilayahan juga tentunya bisa berjalan dengan baik. Saya kira gitu. Terima kasih, Mbak. Ya baik, terima kasih Pak Enggar Budi Anggoro atas waktunya sudah mau bergabung bersama kami terkait persiapan menjelang malam Tahun Baru 2023 ya. Terima kasih Pak Enggar Budi Anggoro. Terima kasih. Salam sehat. Selamat sore. Siap. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. Ya, pemirsa, tidak ada kemacetan di Jalan Juwana Batangan, Kabupaten Pati selama libur Natal dan Tahun Baru. Situasi arus lalu lintas tergolong relatif aktif, akan tetapi di jam-jam tertentu di Jalan Pantura Pati Juwana Batangan padat, terutama pada saat jam pulang kerja. Tidak ada kemacetan panjang di Jalan Pantura Juwana Batangan pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal itu diungkapkan oleh Ibda Muslimin sebagai Kaur Binops Satlantas Kabupaten Pati saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat sore. Ibda Muslimin mengungkapkan bahwa di Jalan Pantura Juwana Batangan tidak terjadi kemacetan parah, namun masih dalam hal yang wajar. Oleh sebab itu, Jalan Juwana Batangan diberlakukan kontraflow. Lebih lanjut, Ibda Muslimin menjelaskan bahwa tidak ada kepadatan arus lalu lintas pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Ya, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pantauan kami, situasi Kamsel Lantas atau situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pati selama libur Natal 2022 dan berlanjut sampai dengan hari ini menjelang libur atau malam tahun baru, situasinya relatif kondusif, Mas. Ya. Jadi di wilayah Kabupaten Pati sebetulnya tidak ada peningkatan arus lalu lintas yang signifikan, cenderung lebih landai, biasa, normal, seperti hari-hari biasa sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Khusus untuk di wilayah Juwana, sebelum Natal dan Tahun Baru, ya, dibandingkan pada saat ini situasinya sebetulnya hampir sama saja. Tetapi kalau di luar jam-jam itu sebetulnya masih dalam batas yang wajar, karena kan di sana memang kita berlakukan kontraflow. Jembatannya dibongkar, arus lalu lintasnya kita buat kontraflow melalui lingkar Juwana. Situasi arus lalu lintas tergolong relatif kondusif, akan tetapi di jam-jam tertentu di Jalan Pantura Pati Juwana Batangan padat, terutama pada saat jam pulang kerja. Hal tersebut dikeluhkan oleh sebagian pengguna jalan. Salah satu pengguna jalan, Nanang, mengungkapkan, dengan adanya kepadatan arus lalu lintas di Jalan Juwana Batangan, ia merasa cukup terganggu. Dari Rembang, muter, Tol Ngawi, Sragen, langsung turun Kertosono, Boyolali, muter Semarang. Gitu. Sangat terganggu banget, sangat terganggu. Barusan kena 1 jam. Oh gitu, itu 1 jam di mana Pak? Ya mulai sebelum masuk Juwana. Sebelum masuk Juwana gitu ya Pak? Cuma aman, sini yang berantakan sini. Oh, yang parah itu daerah Juwana gitu ya Pak? Iya, Juwana.
Oh gitu ya Pak. Aman banget. Lebih lanjut, Nanang mengungkapkan meskipun ada kepadatan arus lalu lintas, tetapi kepadatan ini masih tergolong aman dan bukan merupakan kemacetan parah. Meski begitu, pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati, mengingat peningkatan pengguna kendaraan di jalan raya akan terus bertambah, terutama di malam perayaan Tahun Baru. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Mengajak Anda untuk melihat kondisi persiapan menjelang malam Tahun Baru 2023 di Kabupaten Pati dengan reporter Untung Sofa. Ya, Untung, bisa mendengar saya? Ya, bagaimana situasi persiapan menjelang Tahun Baru 2023 di Kabupaten Pati, Untung? Jelang Tahun Baru 2023, Kabupaten Pati sendiri tidak menyelenggarakan pergantian Tahun Baru atau tidak mengadakan Car Free Night begitu. Salah satu terkait tidak menyelenggarakan Tahun Baru ini, salah satunya adalah ada penyebabnya, yaitu mengenai hujan. Kabupaten Pati diguyur hujan dan dilanda bencana. Begitu, Amanda. Walaupun tidak ada selain Car Free Night ini, apakah ada gelaran atau acara hal lain gitu untuk merayakan malam Tahun Baru 2023 di Kabupaten Pati? Ya, baik Amanda. Untuk gelaran atau perayaan Tahun Baru 2023, Kabupaten Pati tidak menggelar, tidak ada gelaran apapun, melainkan pemerintah Kabupaten Pati menghimbau kepada masyarakat untuk merayakan Tahun Baru 2023 di rumahnya masing-masing atau tingkat RT atau kecamatan begitu. Mungkin lebih jelasnya, saya sudah mewawancarai Ketua Panitia Tulus Budiharjo, wawancara kepada Anda. Pemkab itu merencanakan ada semacam untuk perayaan Tahun Baru yang mungkin akan dikemas dalam Car Free Night. Ini kan juga untuk salah satunya fasilitasi teman-teman UMKM bisa menikmati perayaan Tahun Baru tersebut dengan mungkin bisa memanfaatkan untuk menjajakan dagangan mereka. Namun demikian, karena mengingat situasi yang sekarang yang hujan cukup deras dan kita juga tahu bahwa kita kemarin juga ada bencana banjir. Kemarin dari Pak PJ Bupati juga memutuskan untuk tidak ada perayaan Tahun Baru dengan keramaian. Dengan harapan kalaupun nanti ada sesuatu, kita tetap jaga-jaga dan siap untuk setelahnya menangani hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mungkin karena hujan deras menjadi banjir atau apa. Jadi tidak ada perayaannya. Kebetulan kemarin saya ditunjuk sebagai Ketua Panitia untuk perayaan Tahun Baru. Ya, mohon maaf kalau memang mungkin Pemkab untuk tahun ini juga belum bisa atau belum bisa merayakan peringatan Tahun Baru di 2022 sampai 2023 ini. Ya, Untung, meskipun tidak ada Car Free Night pada malam perayaan Tahun Baru, apakah tetap ada pengamanan di sana, Untung? Ya, Amanda, meskipun di Kabupaten Pati sendiri tidak ada perayaan Tahun Baru dan Car Free Night, Kabupaten Pati sendiri tetap menjalankan, mengamankan dan situasi untuk di Kabupaten Pati sendiri. Di sini terlihat pos pantau, pos pengamanan sudah berdiri di samping alun-alun Pati dan juga di Kecamatan Juwana, itu juga di alun-alun Juwana. Tidak hanya pos
pengamanan saja, tetapi Polresta Pati juga memberikan pengamanan di keramaian dan tempat hiburan. Dan berikut wawancara saya dengan Pak AKBP Kristianto Pink untuk Anda. Personil yang kita libatkan dalam operasi Lilin Candi 2022 ini ada 900 personil, 750 dari kepolisian, kemudian ditambah dari stakeholder dan instansi terkait ada 150 personil, serta nanti ada perkuatan tambahan yang nantinya akan kita berdayakan, termasuk peran dari teman-teman yang ada di organisasi kemasyarakatan yang ini akan membantu kita juga untuk melakukan pengamanan kegiatan Natal, termasuk nanti kegiatan liburan akhir tahun, ya tempat-tempat wisata, termasuk juga kegiatan-kegiatan masyarakat berkaitan dengan kegiatan yang ada di alun-alun juga nanti kita akan lakukan pengamanan. Mungkin ada pendirian pos, Pak? Ya, pendirian pos pengamanan ada di alun-alun Pati, kemudian ada di Juwana, di alun-alun Juwana. Itu kita melakukan pelayanan pengamanan kepada masyarakat yang juga nanti dilengkapi fasilitas untuk masyarakat nanti bisa apabila dalam perjalanan jauh nanti bisa beristirahat di tempat pos pelayanan dan pengamanan tersebut. Termasuk juga kita melakukan penjagaan ataupun bersinergi pos terpadu dengan instansi terkait dari TNI, kemudian pemerintah daerah, termasuk juga daripada PMI, Badan Kebakaran, dan Satpol PP dan lain-lain. Dan tentunya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya akan beribadah, termasuk juga yang akan liburan di akhir tahun. Antisipasi bentukan pemuda pas tahun baru, Pak? Ya, untuk kegiatan antisipasi ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk mengantisipasi ya diawali dengan kita setiap melaksanakan kegiatan operasi memiliki sasaran yang dilaksanakan operasi lilin. Kemudian juga ini kita lakukan di polsek-polsek jajaran ya masing-masing melakukan operasi untuk cipta kondisi, termasuk juga ya, kita melakukan kegiatan operasi di tempat-tempat keramaian malam hari yang itu dilaksanakan oleh Sat Sabara bekerjasama dengan Satpol PP dari pemerintah daerah Kabupaten Pati. Kemudian juga nanti pasca juga kita tetap melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi untuk menjaga situasi kamtipmas agar kondisi juga. Untuk perkembangan kasus pemerasan wartawan Pak, ada update seperti apa? Nanti kita sampaikan. Untung bisa mendengar saya? Ya. Ya, Untung bisa Anda informasikan Amanda? kepada pemirsa di rumah bagaimana cuaca di Kabupaten Pati pada sore hari ini, Untung? Baik, Amanda dan pemirsa, saat ini cuaca di Kabupaten Pati sendiri begitu sangat mendung dan gerimis dan tidak hanya ini sore hari ini, namun akan tetapi di pagi hari tadi juga sempat diguyur hujan begitu, dan juga ada beberapa titik lokasi di Kabupaten Pati sendiri ada dilanda banjir, salah satunya di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Gabus. Gitu, kembali ke Amanda. Sofa melaporkan langsung dari Kabupaten Pati terkait persiapan menjelang malam tahun baru 2022 menuju 2023. Ya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperkirakan wilayah Semarang diguyur hujan sedang hingga lebat pada puncak perayaan malam tahun baru. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada di malam pergantian tahun baru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperkirakan wilayah Semarang diguyur hujan sedang hingga lebat pada puncak perayaan malam tahun baru.
Hal tersebut berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer, adanya pertemuan massa udara dingin dari Asia dengan massa udara panas dari Australia meningkat pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia termasuk Jawa Tengah. Aktifnya gelombang atmosfer Rossby di Jawa bagian utara dapat mengakibatkan terjadinya daerah konvergensi dan belokan angin di Jawa Tengah. Melalui prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Rani Puspita Ekawati menjelaskan bahwa diperkirakan hujan dimungkinkan terjadi dari pagi hingga malam hari. Perakiraan cuaca ini dikatakan Rani sama dengan beberapa wilayah lain di wilayah Pantura Jawa Tengah dan juga Karimun Jawa. Tidak hanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, Rani menambahkan bahwa masih ada potensi petir disertai dengan kilat serta angin kencang. Untuk perakiraan cuaca di malam tahun baru khususnya di wilayah Semarang, ini kita memang karena mulai memasuki puncak musim hujan khususnya untuk di wilayah Semarang, jadi untuk di malam tahun baru ini nanti pun masih ada potensi hujan sedang hingga lebat untuk wilayah Semarang dari pagi hingga malam hari. Di Jawa Tengah sendiri itu hampir untuk di wilayah Pantura, kemudian Karimun Jawa itu masih ada potensi hujan sedang hingga lebatnya. Kalau biasanya masih ada potensi kalau ada hujan lebatnya itu biasanya disertai petir atau kilat juga dan angin kencang. Karena biasanya kalau hujan lebat itu kan karena adanya awan cumulonimbus, nah kalau ada awan itu dia bisa menyebabkan petir atau kilat juga. Hujan yang terjadi pun ini juga disertai ada analisisnya juga Mas dari dinamika atmosfernya yang kita lihat itu juga memang karena adanya low pressure atau pusat tekanan rendah di Australia. Kemudian juga jadi arah anginnya itu kan jadi di kita itu nanti karena adanya low pressure itu dia ada konvergensi atau pertemuan angin di situ. Jadi di Jawa Tengah kalau ada fenomena itu bisa menyebabkan meningkatnya pertumbuhan awan-awan hujan gitu. Jadi memang karena hal itu dia bisa terjadi. Lebih lanjut, Rani mengungkapkan bahwa hujan yang diperkirakan mengguyur wilayah Semarang merupakan hal wajar karena wilayah Semarang sudah memasuki puncak musim penghujan. Pihak BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim pada periode 3 hari ke depan yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, hujan es, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung, terutama untuk masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Di momen Natal dan Tahun Baru tahun ini setidaknya sudah ada 49.180 wisatawan yang tercatat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kota Semarang. Momen Natal dan Tahun Baru tahun ini membangkitkan kembali wisata di Kota Semarang. Dari data pertanggal 28 Desember, setidaknya sudah ada 49.180 wisatawan yang tercatat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kota Semarang. Dari data tersebut terdapat 5 destinasi wisata yang menjadi top 5 destinasi wisata di Kota Semarang. Kota Lama menjadi urutan pertama destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Tercatat pada hari Natal saja sebanyak 20.000 wisatawan mengunjungi Kota Lama. Selain Kota Lama, Lawang Sewu menyusul menjadi destinasi wisata favorit di Kota Semarang. Tidak hanya itu, Semarang Zoo, Sambokong, serta Pantai Marina juga dibanjiri wisatawan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengaku banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Semarang sebagai wujud kerja keras pemerintah. Pihaknya mengaku setiap bulan selalu menggelar event agar destinasi wisata di Kota Semarang selalu dikunjungi wisatawan. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Juga akan melihat situasi terkini persiapan penjelang malam tahun baru 2023 di Kota Semarang. Telah terhubung dengan kami di studio Sekda Kota Semarang, Insinyur Iswar Aminuddin. Selamat sore, Pak Iswar. Ya, selamat sore Pak Iswar. Pak Iswar, bisa mendengar suara saya? Ya, selamat sore Pak Iswar. Ya, halo, selamat sore Pak Iswar. Pak Iswar bisa mendengar suara saya?
Halo, selamat sore Pak Iswar. Pemirsa, sepertinya kondisi jaringan di studio sedang tidak lancar. Kita akan break sejenak, tetap bersama kami di Jateng Hari Ini Spesial Tahun Baru 2023. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng Hari Ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng Hari Ini Spesial Tahun Baru 2023 pemirsa. Kami juga masih terhubung dengan Sekda Kota Semarang, Bapak Iswar Abidudin. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Iya Pak Iswar, bisa Anda gambarkan seperti apa situasi persiapan Tahun Baru di Kota Semarang pada sore hari ini Pak Iswar? Ya, tidak ada persiapan khusus Mbak, jadi artinya memang kita dari pemerintah Kota Semarang tidak mengadakan agenda khusus di malam Tahun Baru. Pemerintah Kota Semarang tadi malam sudah mengadakan, apalagi Semarang bersolawat sudah dilaksanakan tadi malam di Balai Kota dengan apalagi bersama dengan para kiai, para ulama, para habaib sudah tadi malam sudah kita laksanakan. Untuk malam ini tidak ada agenda khusus, kita hanya memonitor perkembangan pergerakan dari masyarakat sendiri. Iya Pak Iswar. Iya, untuk nanti malam itu di ruang-ruang private aja Mbak, di hotel ada beberapa hotel yang sudah menyampaikan akan mengadakan agenda acara, tetapi di ruang-ruang publik, di ruang terbuka sepertinya nggak ada. Cuman kita dari pemerintah bersama dengan Forkopimda hanya melakukan pengawasan, pengendalian, apalagi ruas-ruas jalan yang apabila sewaktu-waktu apalagi ada persoalan di lapangan. Iya Pak Iswar, nanti pengamanan seperti apa yang akan dilakukan menjelang malam Tahun Baru 2023 di Kota Semarang, Pak? Gimana? Pengamanan seperti apa yang akan dilakukan? Oh, pengamanan, ya sudah. Jadi kami ya seperti biasa di pusat-pusat kota, pusat-pusat keramaian, kami sudah menempatkan petugas bersama dengan teman-teman Forkopimda, baik dari apalagi dari kepolisian, TNI,
bersama dengan pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Satpol PP, serta petugas-petugas wilayah apabila ada di wilayah masing-masing. Jadi semuanya bergerak untuk mengamankan apalagi malam pergantian tahun. Gitu Mbak. Baik, adakah nanti upaya untuk antisipasi kebencanaan menjelang malam tahun baru, Pak? Ya kita dari apalagi posko bencana alam PBA di masing-masing kelurahan bekerja 24 jam Mbak, sudah sejak musim apalagi musim hujan kita sudah membentuk PPA di masing-masing kelurahan. Jadi antisipasi terhadap bencana alam yang terjadi sewaktu-waktu, sesuatu hal yang tidak apalagi tidak direncanakan, kita sudah siapkan semua tim terhadap apalagi persoalan-persoalan akibat daripada kebencanaan maupun banjir. Dan hari ini pun kita masih apalagi beberapa titik pun masih ada beberapa akibat daripada curah hujan yang begitu tinggi semalam sampai dengan tadi pagi, tadi siang. Kita sudah mengerahkan semua sumber daya untuk apalagi memproses pengeringan di apalagi di wilayah-wilayah atau titik-titik yang terjadi banjir. Pompa-pompa yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang sebesar kurang lebih 90.000 liter per detik ini sudah pada standby, dan ada beberapa memang yang sudah bekerja untuk mengeringkan wilayah-wilayah akibat daripada dampak hujan yang terjadi semalam sampai dengan pagi hari tadi. Gitu Mbak. Mungkin terakhir ada imbauan khususnya untuk masyarakat Kota Semarang untuk perayaan malam tahun baru pada malam hari ini, Pak. Ya, jadi walaupun Bapak Presiden sudah mencabut PPKM, saya kira ada dua hal. Yang pertama kaitan dengan ketertiban dari masyarakat pergantian tahun, kami menyarankan sebaiknya dilaksanakan di rumah masing-masing atau paling tidak di skup yang terkecil di wilayah RW aja, daripada harus keliling di lokasi-lokasi yang mungkin sekiranya justru membahayakan daripada warga masyarakat. Saya memberikan apalagi masukan atau apalagi paling tidak memberikan arahan kepada seluruh masyarakat Kota Semarang agar kemudian marilah kita apalagi melaksanakan kegiatan dalam rangka pergantian tahun ini dengan rasa syukur saja. Rasa syukur bahwa kita meninggalkan tahun 2022 alhamdulillah dalam suasana yang bersamaan, bergerak bersama untuk membangun Kota Semarang yang kita cintai, dan harapannya tahun 2023 kita bisa bareng-bareng terus untuk membangun Kota Semarang. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk dapat didiskusikan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan agar terus kita lakukan, karena itulah moto kita bahwa Kota Semarang kita bangun bersama, bergerak bersama untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Hari ini kita masih konsen Mbak kaitan dengan apalagi pengendalian banjir, mengurangi dampak banjir dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Pak Iswar Aminuddin sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasi terkait persiapan menjelang malam tahun baru 2023. Terima kasih Pak, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami nanti juga akan mengajak Anda untuk melihat situasi di Kota Lama Semarang, namun sesaat lagi tetap di Jateng Hari Ini spesial tahun baru 2023. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa,
Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore, hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngomong Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sobat Polri, bermain petasan biasanya kegiatan yang dianggap menyenangkan ya. Namun tahu nggak kamu, kalau misalnya bermain petasan dapat membawa petaka bagi diri sendiri dan orang lain. Mulai dari kebutaan, keracunan, kerusakan pendengaran, polusi suara, luka bakar, hingga kematian. Yuk kita rayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama keluarga dengan kegiatan yang positif. Masih bersama Jateng hari ini spesial Tahun Baru 2023. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat persiapan malam Tahun Baru di Kabupaten Jepara. Sudah terhubung dengan kami di studio Kapolres Jepara, Bapak AKBP Warsono. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak Warsono, bisa Anda gambarkan pengamanan-pengamanan seperti apa yang nanti akan dilakukan menjelang malam Tahun Baru 2023, Pak?
Baik, dapat kami sampaikan bahwa untuk pengamanan kegiatan malam tahun baru di Kabupaten Jepara, kami Polres Jepara beserta instansi terkait dan juga kelompok organisasi masyarakat sudah menyiapkan kegiatan pengamanan malam tahun baru. Untuk dari Polres Jepara sekitar 442 personil kami libatkan untuk kegiatan pengamanan malam tahun baru yang tentunya akan sudah kita bagi dengan 3 rayon, rayon selatan, rayon tengah, dan rayon utara. Dengan objek pengamanan diantara adalah kegiatan pengamanan gereja juga, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat saat pergantian malam tahun baru, dan kegiatan-kegiatan pemusatan kegiatan masyarakat ada di alun-alun Kabupaten Jepara. Itu Mbak. Iya, Pak Warsono, apakah ada berapa pos pengamanan yang nanti disiagakan dalam acara perayaan malam tahun baru 2023 nanti, Pak? Kami sudah menyiapkan ada 3 pos PAM dan 1 posyan. Ini yang sudah kita siapkan, dan tentunya juga ditambah dengan kegiatan pos-pos pantau yang ada di objek wisata maupun di pos pantau di gereja-gereja. Ini guna kita bisa mengantisipasi ataupun bisa memantau perkembangan situasi saat pergantian malam tahun baru. Ya, acara-acara seperti apa Pak yang nanti akan digelar untuk merayakan malam tahun baru 2023 di Kabupaten Jepara, Pak? Ini di Kabupaten Jepara ada kegiatan doa bersama yang kita pusatkan di alun-alun Jepara ya. Jadi dengan melibatkan dari lintas agama, kita melaksanakan kegiatan doa bersama, kemudian dilanjut dengan kegiatan-kegiatan religi, dengan kegiatan maulid dan sholawatan sampai dengan pukul 00. Dan ini cukup menarik antusias dari warga masyarakat Kabupaten Jepara. Kita perkirakan akan berkumpul massa di Kabupaten Jepara sekitar mungkin sampai dengan 3.000 orang ya. Mungkin dari Pak Kapolres sendiri, apakah ada imbauan untuk masyarakat terkait nanti perayaan malam tahun 2023 khususnya di Kabupaten Jepara, Pak? Baik, kami menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Jepara dalam rangka kegiatan menyongsong perayaan malam tahun baru, tentunya agar dilakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin kita menghimbau, mungkin dengan kegiatan-kegiatan positif diantaranya melakukan kegiatan doa bersama ataupun kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Dan untuk menghindari dari kegiatan-kegiatan yang negatif, mungkin seperti kebut-kebutan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Dan juga kami menghimbau, mengingat situasi cuaca yang masih buruk, ini menghimbau pada warga untuk menghindari terutama di lokasi-lokasi pantai, mengingat angin dan gelombang juga tinggi, kemudian menghindari dari lokasi-lokasi yang rawan bencana baik longsor ataupun banjir, baik itu di objek wisata ataupun yang lainnya, Pak. Menyempatkan waktunya untuk menemani kita untuk menginformasikan bagaimana persiapan menjelang malam tahun baru 2023 di Kabupaten Jepara. Terima kasih Pak Warsono. Terima kasih Mbak, sama-sama Mbak. Ya, pemirsa, salah satu wisata andalan di Kota Semarang yakni Kota Lama Semarang kebanjiran pengunjung pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya Kota Lama, beberapa destinasi wisata seperti Lawang Sewu, Sambokong, Semarang Zoo, serta Pantai Marina mengalami kenaikan jumlah wisatawan. Salah satu destinasi wisata di Kota Semarang yakni Kota Lama mengalami kenaikan jumlah wisatawan pada momen Natal dan Tahun Baru tahun ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengaku mencatat secara spesial tren pengunjung pada momen Nataru kali ini. Jika pada hari biasa Disputpar Kota Semarang mencatat dalam kurun bulanan, pada momen Nataru kali ini Disputpar mencatat dengan kurun harian. Disputpar mencatat sejak tanggal 17 Desember lalu, pihaknya mencatat pada tanggal 25 Desember atau tepat di hari Natal sebanyak 20.000 wisatawan mengunjungi Kota Lama Semarang. Secara keseluruhan wisatawan yang mengunjungi Kota Semarang dari data per tanggal 28 Desember sebanyak 49.180 wisatawan. Ya, di Kota Semarang selama libur Nataru, memang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan pencatatan harian. Jadi kalau momen hari biasa itu kita pencatatannya bulanan, tapi untuk khusus spesial Nataru dan Lebaran biasanya kita mulai harian.
Nah, untuk harian Nataru ini kita pantau mulai tanggal 17 Desember atau hari Sabtu sampai 1 minggu sebelum Natal ya. Natal itu memang trennya naik di weekend, tapi yang paling peaknya itu di posisi tanggal 25. Ya, di tanggal 25 wisatawan terbanyak tetap ada di Kota Lama ya. Tanggal 25 itu posisinya dalam satu hari 20.000 orang yang datang ke Kota Lama ya, dari hitungan kita. Sedangkan yang punya Pemkot yang juga bagus, artinya BUMD ya, itu Semarang Zoo itu bisa sampai 5.900 orang yang beli tiket di Semarang Zoo di tanggal 25-nya. Nah, jadi kalau di tahun 2022 ini untuk Dinas Pariwisata ya, kita ada 2 titik yang kita kelola atau kita bikin event. Yang pertama di Bulu Kreatif Hub di depan sini, yang sore kemarin di launching oleh Ibu Wali Kota. Nanti di situ ada pagelaran seni budaya, jadi ada musiknya, ada fashion show, ada segala macam. Itu udah dimulai dari hari kemarin, hari ini, dan nanti puncaknya di besok sampai di pergantian tahun. Sementara di Kota Lama kita menyiapkan ada 8 titik. 8 titik itu ada pagelaran seni budaya juga, kemudian nanti di kiri kanannya ada tenan yang terkait dengan kuliner dan ekraf. Jadi ini masih ada kaitannya dengan yang di bulu kreatif ya. Artinya memang kita baru menggalakkan yang namanya ekonomi kreatif. Lebih lanjut, pihak Disputpar Kota Semarang mengaku jumlah wisatawan yang mengunjungi Kota Semarang saat ini sudah mendekati angka pada tahun 2018. Yang mana pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir sebelum pandemi. Tidak hanya Kota Lama Semarang, beberapa destinasi wisata lain seperti Lawang Sewu, Sambokong, Semarang Zoo, dan juga Pantai Marina juga kebanjiran wisatawan. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali melihat situasi di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, di Kota Semarang terkait menjelang perayaan Malam Tahun Baru 2023. Masih terhubung dengan kami rekan Fajar Mukti. Ya, Fajar? Selamat sore, Fajar. Ya, bisa Anda gambarkan nanti event apa saja yang akan digelar menjelang Malam Tahun Baru 2023 di Kota Semarang, Fajar? Baik, Amanda, dapat kami informasikan sebenarnya beberapa agenda ada di destinasi wisata, namun karena ada bencana banjir begitu, mungkin akan dialihkan begitu. Nah, saat ini saya mengabarkan di Simpang 5, Amanda, banyak pengunjung yang sudah mendatangi Simpang 5 ini. Beragam mainan juga sudah standby di sini untuk menghibur pengunjung begitu. Bagi pengunjung yang ingin naik odong-odong begitu, ini sudah disiapkan banyak sekali, dan beberapa pengunjung ini sudah mulai bergerumbul begitu mendatangi lapangan Pancasila Simpang 5 ini untuk menikmati mungkin juga persiapan untuk malam pergantian tahun baru 2023 di Kota Semarang. Amanda. Ya, bisa Anda gambarkan seberapa antusias warga Kota Semarang dalam menyambut tahun baru 2023, Fajar? Baik, Amanda, Semarang, bagi warga Semarang mungkin saya juga memantau ini banyak juga plat luar kota yang datang ke Semarang mungkin untuk juga menikmati malam pergantian tahun baru di sini. Banyak juga plat dari dalam kota juga mengunjungi Simpang 5 ini. Beberapa pengunjung juga mengaku spesial untuk datang ke Simpang 5, spesial datang ke Kota Semarang ini untuk mencari hiburan begitu, karena memang 2 tahun lamanya memang Indonesia dilanda pandemi COVID-19 dan tidak bisa merayakan malam pergantian tahun baru, dan mungkin malam ini menjadi kesempatan mereka untuk menikmati kembali perayaan malam tahun baru. Amanda. Ya, bakal ada imbauan mungkin dari pemerintah terkait mungkin untuk protokol atau hal lain sebagainya untuk merayakan malam tahun baru 2023 pada malam hari nanti, Fajar? Baik, sebenarnya kalau untuk protokol memang ketika direncanakan akan ada acara di Kota Lama itu sebenarnya sudah dibagi di 8 titik, sehingga itu bisa
mengurai begitu gerombolan pengunjung begitu. Jadi untuk mencegah penularan COVID-19. Akan tetapi Amanda, karena terjadi banjir mungkin dialihkan begitu. Nah, dari BMKG juga menghimbau kepada masyarakat ini karena memang BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang ini memperkirakan begitu di Kota Semarang akan diguyur hujan sampai pagi sampai dengan malam, dari pagi sampai dengan malam. Dan benar saja sejak fajar tadi hujan dan baru jam 3 ini reda begitu hujannya. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk waspada akan bencana alam, khususnya yang diakibatkan oleh derasnya hujan begitu. Apakah ada penambahan transportasi umum mungkin untuk mengurai kemacetan pada malam tahun baru nanti, Fajar? Baik Amanda, untuk penambahan transportasi umum saya kira tidak ada begitu menurut pemantauan juga. Akan tetapi memang Polrestabes Kota Semarang ini sudah melakukan rekayasa lalu lintas, namun sifatnya tentatif, nanti kondisional begitu. Ada dari Polrestabes itu sebenarnya sudah akan mengalihkan arus lalu lintas ini di jalan Pandanaran, kemudian Gajah Mada dan titik-titik lainnya di sekitar Simpang 5 untuk mengantisipasi kemacetan. Begitu Amanda. Atas laporannya langsung dari Kota Semarang terkait rencana atau persiapan malam tahun baru 2023 di Kota Semarang. Terima kasih Fajar, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, demikianlah informasi persiapan menjelang malam tahun baru 2023 di berbagai daerah di Jawa Tengah. Saya Amanda Soraya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat tahun baru 2023. Sampai jumpa dan Happy New Year!